Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan meeting secara tidak tatap muka atau melalui online karena hanya meeting singkat supaya waktunya juga lebih efisien. Jadi pada meeting kali ini akan membahas mengenai masalah-masalah yang membuat penjualan kita semakin menurun dan peminat kita semakin sedikit jumlahnya. Untuk selanjutnya kepada Bapak Owner selaku pemilik perusahaan untuk membuka rapat ini. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada rapat ini. Jadi, mari kita mulai rapat ini. Dan pertama-tama saya ingin mendengarkan permasalahan yang membuat penjualan dan popularitas kita menurun. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa permasalahan yang membuat penjualan dan popularitas kita menurun. Berikut antara lain. Yang pertama adalah menu yang favorit yang hilang. Lalu yang kedua adalah produk kita yang kita buat tidak memiliki inovasi baru. Yang ketiga adalah strategi promosi yang kita lakukan kurang menarik di mata masyarakat. Dan permasalahan yang terakhir adalah pembelian harga produk yang melebihi range harga masyarakat. Baik, terima kasih atas penjelasan permasalahannya. Kemudian, saya akan minta untuk menjelaskan mengenai target perkembangan perusahaan kita. Baik Pak, terima kasih atas pemberian waktu berbicaranya. Perusahaan kita telah membuat target perkembangan sebagai berikut antara lain. Yang pertama, membuat produk yang memiliki value dan keunikan. Jadi perusahaan mengeluarkan menu yang menarik untuk dibeli seperti dari nama menunya yang unik atau dari bentuk makanan atau minumannya yang unik hingga menarik konsumen. Yang kedua, mengatur keuangan supaya harga produk tidak overpriced. Jadi kayak perusahaan membuat produk makanan dengan bahan yang lebih murah, tapi tetap berkualitas dan menghasilkan makanan yang sesuai dengan selera konsumen. Dan yang ketiga, memberikan promosi yang menarik dan dapat menyaingi kompetitor. Seperti diadakannya beli satu gratis satu atau promosi di hari-hari spesial seperti Lebaran, Valentine, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada menerapkan SWOT yang benar dan efektif. Di dalam perusahaan SWOT sangat penting untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Jadi SWOT yang benar dan efektif sangat penting bagi perusahaan. Baiklah, lalu apakah ada saran yang harus dilakukan oleh perusahaan kita dalam strategi pemasaran? Izin berbicara, Pak. Menurut kami ada 3 strategi pemasaran yang bisa dijalankan oleh perusahaan kita. Yang pertama adalah loyalty program. Loyalty program tersebut dapat membantu warung abnormal mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru. Program ini dapat berupa kartu punch atau sistem poin yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan diskon atau hadiah setiap kali mereka membeli di warung abnormal. Lalu selanjutnya adalah collaboration with community. Warung abnormal dapat melakukan kolaborasi dengan komunitas atau organisasi lokal seperti klub makanan atau blogger makanan untuk meningkatkan kehadiran mereka dalam komunitas dan menciptakan hubungan yang positif dengan pelanggan potensial. Dan yang terakhir adalah delivery service.
Peningkatan permintaan akan layanan pengiriman makanan selama pandemi COVID-19 membuat layanan pengiriman menjadi sangat penting untuk bisnis makanan seperti warung abnormal. Menggunakan platform pengiriman makanan populer seperti GoFood atau GrabFood dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan kombinasi strategi pemasaran yang tepat, warung abnormal dapat meningkatkan kesadaran merek mereka, menarik pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Oke, lalu kalau solusi untuk permasalahan yang perusahaan kita hadapi saat ini, bagaimana menurut kalian? Menurut kami, ada beberapa saran untuk solusi dalam permasalahan yang kita hadapi. Solusi yang diberikan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain menentukan target pasar yang jelas. Dengan menentukan target pasar penjualan yang jelas, maka perusahaan kita bisa mengimbangi dengan produk yang kita jual kepada masyarakat. Lalu selanjutnya adalah memberikan berbagai macam promo untuk menarik konsumen. Contoh promo yang diberikan misalkan potongan harga untuk pelajar dan mahasiswa, serta promo dengan pembayaran kartu debit dan lainnya. Yang ketiga adalah meminimalisir pengeluaran yang kurang dibutuhkan, seperti membatasi pembelian bahan untuk menu yang kurang diminati oleh masyarakat. Lalu, yang keempat, perusahaan kita harus membuat konten yang menarik untuk melakukan promosi di berbagai macam media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan lainnya. Lalu yang terakhir adalah menerima masukan atau saran dari konsumen. Saran yang didapatkan dari konsumen harus kita terima agar perusahaan kita berkembang dan bisa masuk ke dalam target masyarakat semua. Oke, baiklah, terima kasih atas jawabannya. Kali ini saya mau bertanya secara singkat aja. Jadi, eh, apa sih evaluasi kalian terhadap kondisi warung abnormal untuk masa yang akan datang, sehingga tidak terjadi hal seperti ini lagi? Izin untuk menjawab, Pak. Untuk mengevaluasi kinerja warung abnormal, kita dapat melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama menentukan kriteria evaluasi. Jadi kita harus tentukan kriteria evaluasi yang ingin dicapai oleh warung abnormal. Misalnya, kriteria evaluasi dapat meliputi kualitas makanan, kebersihan, harga, pelayanan, kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada mengumpulkan data. Jadi kita harus mengumpulkan data dari pelanggan, karyawan, dan sumber lainnya untuk mengukur kinerja warung abnormal. Misalnya dapat melakukan survei kepuasan pelanggan atau memantau laporan penjualan dan keuangan. Dan yang terakhir ada analisis data. Analisis data ini untuk menentukan apakah warung abnormal telah mencapai kriteria evaluasi yang ditentukan. Jika belum, maka identifikasi masalah dan cari solusi untuk meningkatkan kinerja. Baiklah, kalau gitu terima kasih atas jawabannya. Jadi, saya cuma ngasih feedback singkat saja bahwa sebaiknya usaha kita untuk memenuhi target pengembangan ini harus dilaksanakan secara bertahap dan tetap dipantau supaya kita mengetahui bahwa solusi itu berfungsi apa tidak. Jadi cuma segitu saja. Kalau begitu saya kembalikan ke CEO. Oke, terima kasih untuk feedbacknya, Pak. Saya akan bantu pantau kinerja karyawan dan akan saya update juga perkembangannya ke Bapak. Sekian dari rapat kali ini. Jadi saya simpulkan juga bahwa target pemasaran yang lebih jelas dapat membantu kita untuk menentukan harga dari produk makanannya dan juga lebih mengetahui selera konsumen. Sehingga kita dapat memberikan beberapa promo dan juga konten yang menarik para konsumen untuk datang ke warung abnormal ini. Akan diusahakannya juga adanya menu baru yang lebih menarik dan juga memiliki keunikan dibanding kompetitor lainnya. Dan untuk dari sisi strategi pemasarannya juga dijalankan saja sesuai dengan yang sudah dikatakan tadi supaya nama warung abnormal kembali naik. Terima kasih. Oke, terima kasih ya.